Halo pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di perdagangan awal pekan di mana rebound signifikan di atas 1% dan kembali diperdagangkan di atas level 7.900-an, di mana penguatan indeks harga saham gabungan mengikuti penguatan dari bursa Amerika, Eropa, dan Asia di tengah sinyal dovish the Fed yang semakin menguat. Sektor-sektor yang cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga atau kebijakan suku bunga dari perbankan big cap, properti, kemudian teknologi hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan di awal pekan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Rebound signifikan masih terus berlanjut di mana indeks harga saham gabungan masih menguat di atas 1% dan bergerak di level 7.943.305. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona hijau. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung menguat dan langsung bergerak di atas level 7.900-an, tepatnya di 7.921.021. Sementara secara intraday pemirsa, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 7.951.978, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level terendah di 7.915.054. Saham-saham yang menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini datang dari sektor yang cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga acuan. Dari perbankan big cap ada BBRI melesat di 3,17% di 4.230, BMRI menguat di 1,23%, 4.950, kemudian juga BBCA menguat di 0,30% di 8.475, sementara perbankan big cap lainnya BBNI menguat di 1,82% di level Rp4.470 per sahamnya. Sementara saham-saham dari sektor teknologi pemirsa ada Koin melesat di 24,61% di 2380, MTech hari ini juga melonjak 17% di Rp1.370 per sahamnya. Kemudian WIRG menguat tipis di 0,90% di Rp224 per saham. WiFi juga menguat di 2,55% di Rp2.810 per sahamnya. Sementara beberapa saham dari sektor lainnya dari properti pemirsa hari ini juga ikut mengalami penguatan. Di antaranya adalah ada saham PANI, di mana untuk posisi PANI di sore hari ini penguatan terbatas di 0,47% di 16.075, sementara untuk CBDK hari ini melesat di 13,22% di 6.850, penguatannya juga sudah mulai terbatas. Sementara untuk SMRA masih dari properti hari ini juga menguat di 3,49% di Rp474 per sahamnya. Pemberat datang dari barang baku ada Aman melemah di 1,45% di Rp8.475 per saham. Grup Prayogo Pangestu ada cuan melemah di 0,61% di 1.625. Dari energi ada Adaro juga melemah ini di 1,41% di Rp1.750 per sahamnya. Sementara untuk UNTR tertekan di 1,74% di 25.350, dan dari farmasi ada KLBF di awal pekan hari ini tertekan cukup dalam di 3,32% di Rp1.305 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell, dalam pidatonya di Jackson Hole memberi isyarat jika The Fed akan segera memangkas suku bunga, namun tidak memberi petunjuk kapan kebijakan tersebut akan diambil. Dalam pidatonya, Powell menegaskan bahwa kebijakan moneter saat ini masih berada di wilayah restriktif, namun keseimbangan risiko ekonomi mulai bergeser.
Hal ini membuka ruang bagi The Fed untuk menyesuaikan sikap kebijakan. Powell juga masih menekankan jika The Fed akan bertindak hati-hati dan terus mengevaluasi dampak tarif serta kebijakan lain terhadap perekonomian. Bursa Wall Street kompak menguat di Jumat waktu setempat setelah Ketua The Fed Jerome Powell memberi sinyal ada peluang pemangkasan suku bunga. Risiko terhadap pasar tenaga kerja meningkat. Dow Jones melesat 1,89% di level 45.631,74, rekor tertinggi baru sekaligus penutupan rekor pertama sejak Desember 2024. S&P 500 naik 1,52%, sekaligus memutus tren pelemahan 5 hari beruntun. Nasdaq Composite menguat 1,88% di level 21.496,54, ditopang penguatan saham Nvidia 1,7%, Meta naik 2% dan Tesla melonjak 5%. Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde memperingatkan agar tidak meragukan independensi para pembuat kebijakan dan lembaga bank sentral. Keterlibatan pemerintah dalam penetapan suku bunga justru beresiko membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Lagarde menambahkan, pengalaman saat memimpin Dana Moneter Internasional memberikan gambaran jelas mengenai apa yang terjadi ketika independensi bank sentral terusik. Pernyataan Lagarde disampaikan di tengah Gubernur The Fed Jerome Powell terus mendapat tekanan dari Presiden Donald Trump agar menurunkan suku bunga. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri sebesar 910 miliar rupiah di pekan ketiga Agustus 2025 atau periode 19 sampai 21 Agustus 2025. Tercatat aliran modal asing masuk pasar saham 2,31 triliun rupiah, sementara itu aliran modal asing tercatat jual neto atau keluar dari pasar keuangan dalam negeri dari surat berharga negara di 620 miliar rupiah dan sekuritas rupiah Bank Indonesia sebesar 780 miliar rupiah. Adapun seiring dengan masuknya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia 5 tahun per 21 Agustus 2025 sebesar 66,97 bps, turun dibanding dengan 14 Agustus 2025 di 67,72 bps. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan di perdagangan awal pekan di tengah indeks dolar Amerika melemah ke level terendah sejak 25 Juli 2025. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,56% ke level 16.244 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,64% ke level 16.230 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.230 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat di 0,24% di level 97,95 di Senin pagi tadi. Namun penguatan terjadi setelah di Jumat pekan lalu, indeks dolar Amerika anjlok di 0,92% ke level 97,71, menyentuh titik terendah sejak 25 Juli. Indeks dolar Amerika melemah di tengah Powell mengisyaratkan adanya peluang pemangkasan suku bunga pada pertemuan The Fed di September seiring meningkatnya risiko penurunan di sektor ketenagakerjaan. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.233 rupiah, terhadap euro di 18.945 rupiah, kemudian pound sterling di level 21.956 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,29 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga emas melemah tipis usai melesat setelah adanya isyarat pemangkasan suku bunga dari The Fed. Harga batubara menguat di 0,41% di sepanjang pekan lalu, ditopang kenaikan harga gas global. Sementara harga minyak mentah menguat seiring meningkatnya serangan Ukraina ke fasilitas energi Rusia. Harga emas akhirnya melesat setelah adanya isyarat pemangkasan suku bunga dari Ketua The Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole. Selain itu, penguatan harga emas juga ditopang pelemahan dolar Amerika ke level terendah sebulan terakhir. Di perdagangan Senin pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,11% di posisi 3.367,94 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan terjadi setelah di perdagangan Jumat pekan lalu, harga emas dunia naik signifikan 0,99% di level 3.371,67 dolar Amerika per troy ounce.
Harga batu bara naik di perdagangan pekan lalu. Dikutip dari Bloomberg, di perdagangan Jumat, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman September ditutup di 111,3 dolar Amerika per ton, menguat 0,63%. Sepanjang pekan lalu, harga batu bara menguat 0,41%. Kenaikan harga gas ikut mengatrol harga batu bara di pekan lalu. Harga gas TTF Belanda melonjak 7,81%, sementara harga gas di Inggris melesat 9,16%, terdampak meredanya euforia akan potensi damai di Ukraina. Harga minyak dunia menguat di Senin waktu Asia, dipicu meningkatnya serangan Ukraina ke fasilitas energi Rusia dan memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak. Selain itu, ekspektasi penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat turut mendukung prospek pertumbuhan global dan permintaan energi. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 6 sen atau 0,09% di 67,79 dolar Amerika per barel, sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 9 sen atau 0,14% di 63,75 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat tipis di 0,03% di level 63,67 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,02% di level 14.742 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,16% di level 3.413 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak November 2025 melemah di 0,42% di level 4.510 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana FTSE Russell mengumumkan kocok ulang konstituen indeks FTSE Global Equity Series dengan memasukkan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA ke dalam kategori large cap. Tidak hanya DSSA, sejumlah saham lainnya masuk ke dalam kategori microcap. Berdasarkan data FTSE Russell yang dikutip Senin, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA masuk ke dalam kategori Large Cap FTSE Global Equity Index Series seri Asia Pasifik X Japan X China. Hasil rebalancing tersebut berlaku mulai 19 September dan efektif di 22 September 2025. Sebagai informasi, kapitalisasi pasar saham DSSA tercatat mencapai Rp607 triliun per 22 Agustus 2025. Market cap itu disentuh setelah saham DSSA meroket 113,04% sepanjang tahun berjalan 2025. Untuk saham DSSA, FTSE Russell menyampaikan saat ini tengah meminta masukan dari para pengguna indeks mengenai risiko kendala dalam mereplikasi perlakuan indeks pada saham DSSA, mengingat potensi bobo yang signifikan atas saham tersebut. Hal itu terkait dengan adanya persyaratan kolateral sebesar 80% yang diberlakukan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPEI dalam perdagangan saham DSSA. FTSE Russell akan menyampaikan pemberitahuan lanjutan mengenai konfirmasi perlakuan indeks bagi DSSA sebelum berakhirnya periode pertanyaan kajian indeks di 5 September 2025. Di kategori mid cap, saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN keluar indeks FTSE Global Equity Index Series. Di sisi lain, 8 emiten asal Indonesia masuk dalam FTSE Global Equity Index Series kategori microcap, diantaranya PT Kencana Energi Lestari Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, PT Saririguna Prima Tirta Tbk atau CLEO, dan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Tbk atau ULTJ. 8 saham tersebut menggantikan saham-saham yang didepak dari indeks micro cap FTSE, diantaranya PT Bekasi Fajar Industrial ST Tbk atau BEST, PT Dana Brata Luhur Tbk atau TB, PT IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI, PT Murni Sadar Tbk atau MTMH, PT Research Alam Indonesia Tbk atau KKGI, PT Semen Batu Raja Tbk atau SMBR, dan PT Unicharm Indonesia Tbk atau UCIT.
Perubahan konstituen indeks tersebut masih dapat direvisi oleh FTSE hingga penutupan bursa pada 5 September 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG memastikan seluruh pendanaan ekspansi perusahaan sepenuhnya menggunakan kas internal. Dengan struktur keuangan yang terjaga, perseroan memiliki fleksibilitas untuk membiayai ekspansi tanpa bergantung pada fasilitas eksternal. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG telah merealisasikan sejumlah agenda ekspansi sepanjang semester 1 2025. Hingga paruh pertama 2025, ITMG memfokuskan ekspansi pada peningkatan kapasitas pelabuhan Bunyut, perbaikan kualitas jalan tambang atau hauling road di site Melak, serta pengembangan infrastruktur di PT Nusa Persada Resources atau NPR. Upaya ini ditujukan untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Memasuki awal semester 2 2025, tepatnya di 4 Juli 2025, ITMG mencatat langkah strategis baru dengan masuk ke bisnis pertambangan nikel melalui akuisisi 9,62% saham PT Adi Kartiko Pratama Tbk. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, Julius Kurniawan Gozali mengatakan, seluruh pendanaan ekspansi perusahaan didukung oleh posisi kas perusahaan yang solid sehingga sepenuhnya menggunakan kas internal. Dengan struktur keuangan yang terjaga, ITMG memiliki fleksibilitas untuk membiayai ekspansi tanpa bergantung pada fasilitas eksternal. Adapun hingga semester 1 2025, belanja modal perseroan yang terserap mencapai 32 juta dolar Amerika, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara di sepanjang 2025, perseroan mengalokasikan capex sebesar 65 juta dolar Amerika yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur penunjang operasional, efisiensi produksi, serta investasi strategis. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini dominan bergerak di zona hijau meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday saham ITMG. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level Rp22.325 per sahamnya. Kemudian pada 10.15 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 22.525, penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi pertama siang tadi di 22.425 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini posisi ITMG di 22.425 masih berada di level yang sama di 0,56%. Sementara secara intraday hari ini 22.525 tertinggi, sementara level terendah di 22.325 level pembukaan pada pagi tadi. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham ITMG cenderung mengalami penguatan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham ITMG dalam 6 bulan terakhir tampaknya mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan mencoba untuk melakukan pemulihan dari sisi teknikal. Ya, di 31 Januari masih diperdagangkan di 25 ribuan, bahkan di Februari sempat ke 26.075. Sementara Maret, April, hingga Mei mengalami tekanan yang cukup dalam seiring dengan trading halt pada waktu itu di April. Kemudian Juni, Juli, dan Agustus mencoba untuk bangkit. Namun penguatannya atau laju penguatan masih tertahan di 22 ribuan, di mana 6 bulan terakhir sudah menguat atau menyentuh ke level tertingginya di Rp26.075 per sahamnya. Dari sisi valuasi pemirsa, ketika dari PBV dari saham-saham pertambangan batubara masih dinilai cukup murah, kita akan coba update ini untuk ITMG. Untuk price to earning ratio-nya ada di 8,58 kali, PSR-nya di 0,85 kali. Sementara untuk PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,84 kali, dan PCFR di 2,77 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan rebound di atas 1%. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder City Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik datang juga dari indeks harga saham gabungan setelah ditutup melemah di perdagangan akhir pekan lalu. Awal pekan ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan Pak, sudah kembali ke 7.900-an. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, Bursa Wall Street, Eropa dan Asia juga beberapa indeksnya mencatatkan level tertinggi. Analisis Anda, penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan Pak? Ya sebenarnya kalau dilihat memang market sudah mengantisipasi ya adanya peluang penurunan suku bunga The Fed nanti di bulan September karena itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu karena melihat dari data-data yang ada ya dari data tenaga kerja Amerika juga yang mulai mengalami penurunan yang signifikan. Tapi yang pasar lihat sekarang bukan cuma penurunan suku bunga tapi melihat berapa penurunan suku bunga nanti yang akan terjadi tanggal 16-17 September nanti FOMC meeting ya. Karena kan pasar sebenarnya pengen 50 basis point ya, seperti yang banyak juga disahkan dari Menteri Keuangan dan juga Presiden Trump ya. Tapi kalau melihat data kemarin, data PPI-nya naik, retail sales-nya juga, data ekspektasi dan juga GDP-nya juga Amerika kemarin defisit naik, saya pikir market hanya akan dapat 25 basis point. Jadi sekarang ini kalau dilihat ya cenderungan market sekarang buy on rumor untuk The Fed nanti cut 25 basis point nanti pas pertemuan 16-17 September itu. Dan juga kemarin juga kan kalau untuk Indonesia mungkin katalisnya dari Bank Indonesia ya kemarin baru pangkas suku bunga yang ketiga kalinya ke 5%, jadi saya pikir juga memberikan double momentum lah. Jadi kemarin dovish comment dari The Fed Powell dan juga ditambah juga dari penurunan suku bunga Bank Indonesia, saya pikir ini memberikan katalis untuk indeks kita untuk menguat dan menuju 8.000 lagi. Baik. Bagaimana Anda melihat potensi indeks harga saham gabungan balik lagi ke level 8.000-an? Untuk sementara sentimen tarif cukup tenang Pak Andri, kemudian juga para investor masih menunggukan beberapa data ekonomi Amerika Serikat lainnya. Ya kalau dilihat sebenarnya kalau seperti saya bilang ya, jadi emang kalau melihat tren suku bunga Amerika sebenarnya nggak terlalu susah ya. Lihat aja harga minyak, harga energi dan juga harga komoditas ya. Kalau sekarang ini harga minyak masih $63, range mungkin bisa menuju nanti di bawah $60 per barrel. Jadi saya pikir inflasi Amerika mungkin akan turun. Jadi kalau saya imbas dari tarif impor Trump, saya pikir bisa di-balance, bisa di counter ya oleh jadi penurunan harga energi ini yang mungkin yang sedikit tidak diantisipasi oleh pelaku pasar ya. Jadi kalau saya lihat kekhawatiran terhadap tarif impor Trump ya, berapa kali kan sudah direvisi turun sampai cuma 19% atau bahkan lebih rendah dari itu, saya pikir ini memberikan katalis juga. Jadi artinya sekarang ini memang IHSG sekarang ini memang masih didukung oleh saham-saham konglomerat ya. Jadi mungkin karena konglomerat kemarin beberapa grup seperti contohnya grup Barito, grup Lipo sekarang ini udah mulai bangkit lagi, dan juga grup dari Sinarmas dan juga grup dari Saratoga, saya pikir juga ini masih bisa memberikan momentum ya. Cuman karena kenaikannya sudah banyak secara signifikan ya grup konglomerat ya, mau tidak mau fund-fund atau investor asing lebih memburu sekarang saham-saham blue chip ya, terutama dari saham-saham dari perbankan contohnya kayak Telkom dan juga BCA dan Mandiri. Baik, untuk hari ini Pak dari sisi sektoral, sektor yang sensitif dengan kebijakan suku bunga tampaknya kompak menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari perbankan big cap, teknologi, kemudian juga dari sisi properti. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu Pak Andri, analisis untuk BBRI yang kenaikannya paling signifikan jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, analisis dan rekomendasinya atas capaian BBRI di sepanjang perdagangan hari ini. Ya kalau lihat setelah banking ya, tadi saya bilang kan ada rotasi ya. Sekarang setelah sepanjang bulan kemarin asing banyak jualan untuk saham-saham banking termasuk blue chip BRI dan juga Mandiri dan BCA, yang paling banyak di BCA ya, karena tahun ini BCA asing udah jual sekitar 17 triliun. Jadi kalau dilihat mereka mungkin masih beli lagi, karena kenapa? Karena tidak ada lagi momentum yang bisa mengangkat indeks. Konglomerat ini sekarang sudah relatif lebih mahal ya. Mungkin ada beberapa saham konglomerat yang masih belum naik. Tapi secara untuk
dari sisi market cap-nya yang besar ya sekarang relatif lebih tinggi. Contohnya kayak grup Barito sekarang sudah relatif lebih stagnan ya. Mau tidak mau ya pengevan melakukan masih beli di saham BRI. Jadi kalau BRI saya pikir masih bisa menuju 4250 sampai 4450 ya, karena memang dari sektoral, dari technical, dari sektor finance pun juga ini kan masih lagging ya. Masih lagging dibandingkan baik energi, teknologi, dan juga basic ya. Jadi saya pikir ini makanya kita lihat sekarang ini saham-saham dari perbankan, terutama blue chip ya, dan juga dari properti ini, dan juga dari semen ya. Jadi saya pikir saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga ini mulai diburu asing. Jadi makanya hari ini kenaikannya cukup signifikan dari saham otomatis kedua ya. Ya, BBRI dengan posisi 4220 Pak hari ini rekomendasinya buy di level berapa? Dengan masih ada potensi ke 4250. Kalau saya besok mungkin loncat lagi. Jadi kalau beli ya mendingan di harga sekarang ini bisa cicil di antara 4.200 sampai 4.250 memang acara untuk beli ya. Karena resistnya sendiri kan di 4.250. Jadi kalau to break targetnya di 4.450 sampai dengan 4.600. Jadi kalau melihat dari tren globalnya ya, tren secara majornya sendiri memang BBRI memang harus menuju di atas 4.640. Ya. Area netralnya ya. Jadi selama masih di BRI di atas 4.450 sampai 46 ya mendingan kita untuk trading dulu. Baik. Dari perbankan kita mencoba beralih ke properti, Pak. Kebetulan juga ada menanyakan, Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan PANI hari ini menguat terbatas di 0,16% di 16.025. Cukup berbeda dengan CPDK yang hari ini masih bertahan di penguatan signifikan. Analisis Anda untuk PANI, sementara Bapak Rory menanyakan target jangka pendek dalam minggu ini, resisten selanjutnya untuk PANI. Ya kalau PANI ini sebenarnya kemarin kan sudah dirilis ya. Ternyata laporan keuangan lebih bagus dibandingkan kurang bagus dibandingkan CBDK ya. Jadi CDBK. Jadi saya pikir ini masih satu grup lah. Jadi saya pikir dua-duanya juga akan naik. Cuman ya rotasi saya pikir ya mungkin karena harganya lebih murah ditambah juga fund juga terlihat juga sudah lama konsolidasinya ya di CBDK. Saya pikir pasar lebih cenderung sekarang membeli untuk CBDK dibandingkan PANI yang kemarin sudah signifikan ya, dari 13.000 sekarang sudah naik hampir dalam mendekati 17.000. Jadi kalau CBDK sendiri kalau ya saya lihat resistnya masih di 7.200 sampai 7.650. Ya kalau lihat resistnya di 17.950. Saya pikir dua-duanya juga pasti akan break karena memang dari sektor propertinya pun juga sudah break ya secara teknikal dari. Jadi dari laporan keuangan dari fundamentalnya grup PANI ini sendiri juga bagus, ditambah dengan sektornya juga ada breakout. Saya pikir ini ya layak kita koleksi untuk jangka pendek. Oke, PANI buy di level berapa Pak? 16.025 penutupan hari ini. Ya saya pikir masih bisa beli di area sekarang ya. Mungkin ya kalau turun pun sampai agak terbatas ya, karena memang cycle-nya sendiri dari grup PANI juga propertinya kan bagus karena sentimen dari suku bunga turun. Ya, cuman yang kita tunggu seberapa kuat turunnya, yang kita lihat apakah suku bunga KPR juga akan turun. Kalau suku bunga akan turun, ya mungkin melajunya sektor properti akan lebih signifikan lagi dibandingkan banking. Karena sudah 2 kali BI menurunkan, tanda-tanda dari perbankan masih cukup lambat atau responnya sampai sejauh ini. Baik, dari properti kita bergeser ke teknologi, Pak. Hari ini juga menjadi penopang terbesar penguatan indeks harga saham gabungan. Beberapa sahamnya naik signifikan, namun tidak kompak. DCI, Goto malah tidak ikut euforia ketika dari saham-saham teknologi beberapa pekan terakhir sudah mengalami kenaikan signifikan. Sementara MTEK masih melaju. Nah, kebetulan juga ada pertanyaan masuk dari Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan MTEK, Pak. Hari ini penguatan signifikan. Analisis secara teknikal, Pak, kemudian juga dari sisi volume, mendukung tidak untuk MTEK? Ya, kalau sebenarnya MTEK maupun juga brandnya rotasi aja ya. Kemarin kan sebelumnya market sudah membuatnya pemburu saham DCI. DCI kan tahun ini sudah naik lebih dari 700%. Ya, saya pikir wajar lah, market cap-nya terbesar sekarang lebih dari 100, hampir 200, lebih dari 500 triliun. Ya, saya pikir mau tidak mau ya karena harga sahamnya sudah mahal ya, sudah jenuh juga teknikalnya. Mau ya fund pasti akan mau switching ke saham-saham teknologi yang lebih murah. Contohnya kayak sebenarnya ya seperti ini, seperti kayak Weir, cuman juga Wi-Fi, tambah juga dengan saham-saham yang lainnya. Jadi emang momentum dari luar pun sama ya, sektor luar pun teknologi itu masih wave 3, artinya masih rally-nya akan sangat tinggi lagi nanti ke depannya. Jadi artinya market sekarang sudah melupakan tarif impor yang di Amerika yang terjadi di dunia ya. Jadi dimurus saham-saham
AI, ya, terutama AI chips yang sekarang lagi booming, terutama Nvidia dan lain-lain. Jadi juga memberikan keuntungan juga untuk saham-saham di saham teknologi Indonesia ya. Jadi kenapa? Yang pertama dari sektornya pun sudah breakout, sudah new. Termasuk teknologi itu termasuk saham yang terkuat di Indonesia sekarang ya, selain dari sektor energi dan juga basic. Dan kedua juga rotasi ini menguntungkan juga saham-saham seperti ya tadi saya bilang tadi ya, saham-saham seperti MTEK ya. MTEK juga ini saya pikir karena selain dari ada aksi koperasi dari MT-nya sendiri juga ternyata juga bagus. Jadi kalau MTEK ini masih wave 3 semua, sama dengan anak usahanya juga SCMA ya, masih wave 3, jadi artinya MTEK masih bisa ke range 1.500 sampai 2.000 ya untuk the next move-nya. Baik, buy di level berapa Pak? 1380 singkat saja. Ya kalau untuk jangka pendek ini agak rawan ya, mendingan kita cicil beli aja, kita beli setengah porsi dulu dengan di harga sekarang ya, setengah budget, jadi mendingan budgetnya kalau turun ke 1.100 hati. Oke, analisis beberapa saham dan sektor yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang menguat di atas 1%. Pak Andri, kita jeda terlebih dahulu, menarik. Nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari barang baku produsen emas ada Antam, lebih ke arah akumulasi buy. Kemudian dari sisi supportnya di 2820, resisten hingga ke 3140. Dari perbankan big cap BMRI tampaknya lebih direkomendasikan akumulasi buy, supportnya di 4.800, resisten hingga ke 5.300. Kemudian koin trading buy di 2.260, resisten hingga ke 3.000. Hari ini saham koin kembali melesat signifikan. Sementara dari properti ada LPKR lebih ke arah trading buy, supportnya di 115, resistennya hingga ke 170. Ya, ada Antam, BMRI, Koin, dan LPKR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk Antam Pak, dari sisi teknikal, usai meninggalkan level 3.000-an dalam beberapa hari terakhir, tampaknya Antam cukup sulit untuk balik kembali Pak ke level 3.000-an. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan dengan akumulasi buy, Pak Andri? Ya, sebenarnya Antam sendiri kan kalau lihat dari komoditasnya ya, komoditas emasnya kan sebenarnya kan masih range trading ya, emas antara 3.405 dolar per troy ounce sampai dengan kemarin terendahnya 33. Jadi artinya juga masih lemah ya, jadi maksudnya belum ada initial breakout untuk saham-saham emas, terutama Antam. Nanti cuma juga kan kita lihat emas Antam ini kan ada nikelnya sekarang masih di bawah 15.000 dolar per metric ton, jadi artinya juga agak berat ya. Yang bagus tuh kalau kita lihat ekspektasinya emas naik di atas 3.400 dolar per troy ounce, tambah nikel naik di atas 16.000, ini mungkin mobil momentum. Di technical pun juga terlihat di sini memang Antam sendiri masih terjebak ya masih ditahan lah. Resistnya di 2910 ya. Jadi kalau break 2910, targetnya bisa menuju 2950 sampai dengan targetnya 3150 minimal ya untuk jangka. Tapi kalau lihat momentum sekarang dari isu dari The Fed sendiri akan memangkas suku bunga, saya pikir ini good news juga untuk gold, juga untuk ke depannya. Jadi saya pikir ya mau nggak mau juga Antam pasti akan terangkat tes. Soalnya kan dan hari ini pun juga saham-saham emas yang lainnya ya, contohnya kayak PESA, ARCI, juga kita lihat MDKA juga menguat juga. Jadi artinya mau untuk kalau Antam kita lihat ya harga komoditasnya memang bagus untuk menjalankan nanti The Fed meeting nanti. Akumulasi di level berapa Pak dengan penutupan 2870 hari ini? Ya sebenarnya sih kalau lebih amannya sih bisa cicil beli, tapi lebih aman sih nunggu break di atas 2910 ya untuk Antam. Oke. Buy and breakout ya Pak? Ya, buy and breakout karena nunggu demand masuk. Baik, ada peluang tidak Antam kembali ke 3.500-an kembali? Bisa, tapi kemungkinan di atas bulan September ya. Kalau untuk 1 bulan ini saya pikir mungkin masih di bawah 3.000, masih di bawah 3.300 sampai 3.500 ya. Baik, sampil yang pertama ada Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampil yang kedua, ada BMRI, perbankan big cap. Tadi sudah kita coba ulas BBRI. Pak Andri, pertimbangan mungkin Pak untuk BMRI masuk ke dalam saham pilihan dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya Pak Andri? Yang pertama, kalau Mandiri sendiri termasuk saham terlemah ya di antara blue chip untuk banking ya.
Misalnya 2 tahun terakhir kan kita lihat return Mandiri itu kan selalu the best ya di antara bank Himbara maupun juga bank BCA. Jadi di atas 40% ya, itu belum termasuk dividen. Tapi kalau tahun ini terlihat ini agak lemah ya, mungkin dari sisi fundamentalnya yang tidak mendukung ya. Tapi kalau lihat sekarang ini emang ya, kenapa saya pilih ini kan emang termurah ya di returnnya, karena kan kalau lihat secara year to date ya returnnya masih sekitar minus 17%. Jadi kalau beli di bulan Januari, awal Januari ya sekarang ini masih minus 17%. Ini juga memberikan peluang juga sekarang momentumnya lagi bagus, asing mulai masuk. Ini juga memberikan momentum ya untuk bisa break di atas 5150 sampai 5300 untuk jangka pendeknya. Bagaimana Anda melihat peluangnya? Paling tidak mencoba mendekati level tertinggi sebelumnya, Pak. Ketika dari indeks harga saham gabungan menembus rekor terbaru, biasanya kontribusi perbankan ini cukup signifikan. Namun berbeda dengan beberapa pekan terakhir ketika ISG menembus intraday tertinggi, kontribusi dari perbankan big cap tidak begitu signifikan. Yang pertama juga dilihat dari rupiah juga ya. Rupiah juga ada 19.000 berat ya, saham-saham banking untuk bisa perform. Bisa aja kalau dilihat kalau kita korelasi dengan rupiah ya, kita lihat misalnya Bank Mandiri, BCA maupun ini ya harus kita lihat ekspektasi dari inflasi. Yeah. Kalau masih 16.000 agak berat ya, bisa ke new all time high lagi ya. Kecuali kalau rupiah balik lagi ke di bawah 15.000 atau 14.000 mungkin bisa. Jadi kalau saya sih beberapa kali kita lihat bikin target untuk indeks dan juga sektor finance, ya kita lihat rupiah ya. Kalau rupiah masih di atas 16.000, saya pikir agak berat ya. Bahkan untuk menuju ke 6.000 pun untuk Mandiri pun agak berat. Baik. Lihat dari sektornya pun finance itu sekarang masih termasuk yang terlagging ya, terlemas. Jadi sama mirip polanya dengan dengan industrial, dengan transportasi dan lain-lain. Jadi saya pikir itulah makanya pasar lebih cenderung untuk kemarin memburu saham-saham konglomerat dulu dibandingkan saham banking di blue chip ini yang kecuali itu dari sentimen yang kurang bagus. Ya, kita beralih ke sampil yang ketiga, ada koin emiten pendatang baru, Pak. Hari ini posisinya menguat signifikan kembali, 24,61% di 2380. Sama-sama tercatat bersama dengan CDIA, tampaknya koin dari sisi teknikalnya sedikit lebih tangguh dibandingkan dengan CDIA. Bagaimana Anda melihat capaian CDIA dan trading buy di level berapa untuk koin? Ya, kalau lihat sebenarnya sih dulu pernah saya bilang waktu di sini juga kan, astro cycle-nya sendiri koin dan juga CDIA itu listingnya tanggal 9, tanggal 8 sampai 9 Juli itu good untuk medium term juga untuk long term-nya. Kenapa? Jadi yang pertama memang kita sarankan untuk hold sampai September. Dan tentu sampai sekarang masih rally dan the next-nya juga CDIA nanti akan rally lagi. Cuman ya saya pikir kenapa saya pilih CDIA koin dibanding CDIA, karena koin sendiri kan ini kan salah satu bursa virtual aset kripto ya. Kripto sekarang ini lagi booming. Jadi puncaknya kripto untuk saat ini itu di tahun 2025 ini. Ini juga memberikan keuntungan juga untuk transaksi juga daripada customer-nya untuk di tahun 2025 ini memberi pendapatan dari koin sendiri karena dia mempunyai bursa kripto. Ya, tahun 2006 dan lain ceritanya karena kan akan masuk. Jadi saya pikir ini memberikan momentum. Ya saya pikir untuk target teknikalnya pun sama karena setelah break 2290 kemarin terendahnya 1.500. Jadi kalau kita tambahkan 800 poin, 2290 tambah 800, jadi targetnya minimal 3.000 sampai 3.100 untuk jangka menengah ini ya. Jadi yang pertama karena juga sentimen globalnya juga kripto lagi booming ke tahun ini, tambah dua juga technical breakout-nya, tambah juga yang ketiga juga flow-nya cukup bagus ya. Karena saya pikir flow-nya secara bandarmologinya pun juga masih bisa stabil ya, dipertahankan sejak meskipun dia menyentuh sampai ke 1.500-an. Baik. Dari koin kita beralih ke sampel yang terakhir, Pak Andri, dari properti hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Saya baru lihat, Pak, posisi penutupan LPKR penguatannya sangat signifikan sekali di 34,34%. Apakah ini sesuai dengan prediksi sebelumnya atau penguatannya lebih dari ekspektasi, Pak, untuk LPKR? Ya, sebenarnya sih kalau LPKR sendiri emang hari ini sempat rally tadi ya, kita kan sebelum reject ya. Jadi karena ada rekomendasi dari sebuah sekuritas karena targetnya di atas 150. Tapi tanpa itu pun kita lihat emang sektor tadi saya bilang kan, sektor finance juga sektor properti ini satu sektor yang lagging ya, yang terlambat naiknya, yang tertinggal lah jadi artinya. Jadi mau tidak mau pasar sekarang dengan kondisi sekarang market yang lagi mahal, dia indeks mendekati 8.000, mau tidak mau pasar sekarang memburu saham-saham murah, contohnya di ini saham di grup Lipo. Jadi LPKR
cuman LPKR, tapi karena sekarang ini yang naik juga tadi MPL juga tadi 18%, FFA juga LPCK juga Link juga naik. Jadi artinya ini konglomerat ini yang telat kemarin mulai bangkit nanti. Kita pilih LPKR ya, karena sentimennya dari properti dan juga dari efek dari BI juga yang lagi turun. Jadi ini juga dimanfaatkan oleh grup Tipo juga untuk bisa menguat secara teknikal maupun juga secara fundamentalnya. Oke, akumulasi buy di level berapa Pak untuk LPKR? Tapi trading buy aja, jadi meskipun kemungkinan kalau saya lihat besok mungkin akan gap up ya, setelah itu turun. Jadi saya pikir itu ketika turun dengan kita bisa akumulasi ya, karena ini masih wave 3, jadi masih aman kalau secara wave. Jadi masih ada nanti new high lagi. Dia targetnya sendiri kalau kita lihat di sini masih bisa ke 140 sampai 170 ya untuk jangka pendeknya ya. Baik, level untuk ketika koreksi sehat nanti, akumulasi buy di level berapa Pak Andri? Ya sebenarnya kan kalau lihat di PKR sendiri, ya kan resist sendiri kan 145, supportnya 100. Jadi kalau ada penurunan di bawah 125 ya, kan resist support terdekatnya support 125 sampai 115. Saya pikir itu bisa untuk aja. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, BMRI Coin, dan LPKR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat terbatas di 0,87%. Setelah secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini IHSG menguat di atas 1%. Level penutupan di 7.926,907, di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 7.951,978. Level terendah di 7.915,054 dan secara keseluruhan indeks harga saham gabungan ini menguat di sepanjang perdagangan hari ini. Sepekan terakhir menguat di 0,36%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 ditutup menguat di 0,89%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,11%, LQ45 juga menguat di 0,81%. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Grafis selanjutnya, properti jauh memimpin penguatan, di mana melesat di 3,65%. Beberapa saham hari ini mengalami kenaikan signifikan. Infrastruktur juga menguat di 2,61%. Ada Telkom hari ini juga naik signifikan. Kesehatan melemah di 0,40%. Konsumsi primer juga tertekan di 0,23%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Perbankan Big Cap BBRI di 4210 penutupan, Koin di 2380, MTEK di 1380, dan CBDK di 6850. Di mana keempat saham ini sudah kita bahas tadi. Dan grafis yang terakhir, saham-saham yang masih mencatatkan pelemahan yang masuk dalam deretan top loser di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Ada Adaro melemah ke 1740, WNTR tertekan ke 25.225, SML melemah di 470, dan Goto ditutup melemah di 60 rupiah per saham. Update penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Masih ada beberapa, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas. Ada Bapak Martin dari Jakarta menanyakan Dewa, Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Pak Andri, hari ini menguat di 2,73% di 226. Ya, kalau Dewa sendiri memang secara teknikalnya jangka pendeknya masih konsolidasi ya. Jadi emang bagusnya sih mendingan cicil beli ya, karena kalau lihat secara teknikalnya selama masih di atas 208 ya, targetnya masih bisa di atas 244 sampai 300 ya untuk Dewa ya. Jadi kalau dilihat sih emang sektornya Bakri ini emang naik nanti bulan September ya. Jadi emang saya pikir ya bisa dimanfaatkan, tapi kalau untuk mau masuk trading mendingan tadi yang saya jadi buat yang saham-saham sudah breakout duluan ya. Kalau ini kemungkinan butuh 1 sampai 3 hari lagi untuk breakout di atas 2443 berat. Baik. Ya, mending kalau saya lihat yang mendingan kecil beli di dekat di 200 sampai 210 atau kita buy breakout di atas 244 untuk Dewa.
Selanjutnya Jasa Marga, Pak. Ada dua penanya. Bapak Yohan dari Jakarta, Jasa Marga sudah profit di 3.000. Kemudian ada Bapak Novan dari Jakarta. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ya, dari Jakarta, Jasa Marga sudah di 3.330. Sudah profit, Pak, dua-duanya. Tapi untuk Pak Novan masih tipis di 330 masuk. Sementara Bapak Yohan dari Jakarta di level 3.000. Resisten selanjutnya. Ya, kalau Jasa Marga sendiri sebenarnya sudah oversold ya, sudah oversold, jenuh jual, ditambah juga sini juga sudah bottoming wave 5-nya sudah selesai, harusnya rebound dulu, divergence juga, jadi artinya sudah weak bearish ya, jadi artinya akan muncul minat beli, jadi seharusnya di sini bisa menuju di atas 3540 ya, sampai dengan ini ada 38 ya, jadi kalau mau sabar mau hold di antara 3540 sampai 38 mungkin agak lebih panjang ya. Mungkin. Baik. Kita ke Demak, Pak, ada Bapak Lutfi. MBMA, average-nya di 440 nyangkut? Ya, kalau untuk saya bilang tadi, kalau ini bisa bisa di hold ya, 3450 sampai 3800 untuk Jasa Marga. Baik. Bapak Lutfi dari Demak, Pak. MBMA, average di 440. Oh, MBMA ya? Ya. Kalau MBMA sih masih cycle-nya mungkin ada sekali lagi turun ya. Jadi dia 404. Karena wave 5-nya belum selesai, ini koreksi ini kemarin rebound ke sampai 440. Ya kalau dilihat dengan hold aja ya, karena memang di sini masih ada gap di 460 sampai dengan di sini ada 520. Ya. Jadi untuknya pendek agak rawan di bawah 402 sampai 380 untuk beli lagi. Targetnya 10 sampai 520. Baik, ke saham Prayogo Pangestu, Pak Andri, ada brand Bapak Cangkring. Bapak Rifai dari Cangkring maksudnya Rembang, brand punya di 8475, profitnya sudah besar, apakah boleh tambah muatan? Kemudian brand juga ditanyakan, saya akan coba cek ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi, peluang ke 10.000 kembali, analisisnya untuk brand, singkat saja Pak. Ya kalau brand ini salah satu saham yang akan memicu nanti, mendorong nanti indeks kita di atas 8.000 lagi. Jadi kalau kita begitu berarti emang seharusnya dia bisa break di atas 9450, jadi yang kalau lihat memang ini brand sendiri targetnya di atas 9450 sampai dengan 10.600 ya. Kan itu ada target intraday-nya di 10.500. Jadi kita hold karena ini masih wave 3 jadi artinya masih bisa dimanfaatkan untuk trading ya karena ini salah satu saham yang menjadi pendorong nanti indeks ke 8.000. Oke, Bapak Inder dari Bali menanyakan cuan Pak. Sudah cuan di 1154, hari ini ditutup melemah 1630. Masih bisa di hold resisten selanjutnya Pak Andri? Ya kalau cuan sih saya pikir lebih beda ya mungkin nasibnya. Mungkin jangka pendek masih bisa di hold tapi kalau untuk yang menengah ya saya pikir masih karena biasa dia habis stock split ya biasanya kita tunggu dulu di atas 795 sampai dengan target berikutnya 2300 tapi kalau untuk cuan sih saya pikir lebih bagusan brand ya untuk jangka panjang tapi kalau jangka pendek cuan masih bisa dimanfaatkan untuk resistnya di 1795. Oke, kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Bu Lili. Terima kasih sudah berpartisipasi. SCMA, Pak, sudah ambil posisi di 300. Sekarang buy lagi di 332. Penutupan hari ini 336. Analisisnya untuk SCMA. Ya, SCMA sendiri hati-hati. Ini kan ini peak-nya wave 3, jadi artinya sekali turun tidak cukup lumayan ya nanti. Nah, sini juga tadi sempat ada rejection dari 356, tadi closing 316. Ya. Jadi kalau untuk swing ya, saya pikir untuk short term di atas 300 supportnya masih bisa di hold ya. Selama masih support yang terjaga 300 masih aman. Baik. Dan ini masih wave 3 jadi artinya kalau untuk wave 5-nya berarti bisa 900 sampai 500. Jadi kalau kemenangan bisa di hold. Untuk jangka pendek ya kita lihat dijaga support. Oke, terakhir singkat saja Pak untuk Adaro sudah beli di 1760 kemudian baru masuk. Ada Clay dari Bandung dan Pak Fikri dari Jakarta. Singkat saja untuk Adaro. Ya, Daro memang sama juga seperti saham yang lainnya, call ya. Emang belum bagus ya, karena memang dari call-nya sendiri memang masih konsolidasi. Jadi emang cycle sendiri, call itu emang September ya. Emang kalau untuk akhir Februari ini, akhir Agustus ini, saya pikir ya memang cicil beli aja, karena kemungkinan dia jadi harusnya bisa di bawah 1730 sampai 1600 untuk kita cibli. Oke, ada Bapak Fikri di Jakarta, ada Clay dari Bandung, Jawa Barat, dan tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Andri. Baik, terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Sregar, founder Citi Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.